Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Begini Bu Ika, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Dan nanti kita setelah percakapan ini, nantinya kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau saya akan mensupervisi di kelasnya Bu Ika gitu ya Bu Ika. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi adalah untuk melihat, untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Bu Ika. Nah, sebelum itu, agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu diadakan percakapan pra-observasi ini, Bu. Jadi percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal dari sebuah kegiatan pembelajaran biar nanti Bu Ika itu lebih siap lagi, lebih percaya diri, dan tentunya bisa menghadirkan pembelajaran yang benar-benar terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu Ika ya? Nah, begini Bu Ika, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ya Bu Ika ya, kira-kira ini berkaitan dengan tujuan, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini apa? Nanti tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, saya menginginkan anak-anak itu mampu memilih rangkaian listrik yang hemat biaya secara cermat dan juga kritis. Itu tujuan pembelajaran saya yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa mampu membuat produk berupa rangkaian listrik sederhana, ya nanti seri maupun paralel, itu secara sistematis dan juga demokratis. Begitu Pak tujuan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu, ya? Iya. Nah, sekarang yang perlu saya tanya juga, bagaimana ini area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nanti area pengembangan yang saya ingin capai itu yang pertama pengetahuan. Jadi siswa nanti mampu menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri maupun paralel. Kemudian cakupan pengembangan yang kedua yaitu dari segi keterampilan. Nanti siswa mampu membuat produk hasil karya. Jadi hasil karya berupa rangkaian itu tadi antara seri dan juga paralel. Itu Pak. Jadi cakupan pengembangan saya itu pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Bu Ika, jadi pengembangan yang ingin Ibu capai itu yang dikembangkan itu aspek pengetahuan juga aspek keterampilan gitu ya Bu ya. Nah, begini Bu, saya juga ingin mendengar karena nanti saya akan melihat di kelas Ibu kira-kira rancangan pembelajarannya seperti apa. Ini berhubungan dengan strategi pembelajaran, terus metode pembelajarannya, dan juga tentunya pendekatannya, Bu. Kira-kira gambarnya seperti apa? Nanti saya mau menggunakan strategi STEAM, yaitu dengan membagi anak dengan beberapa kelompok, menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Kemudian metode yang saya gunakan nanti adalah metode diskusi, kemudian pengamatan, penugasan, dan juga tanya jawab, Pak. Oh begitu. Jadi rencana yang ingin Ibu laksanakan itu menggunakan strategi dengan pendekatan STEAM ya. Kemudian akan diintegrasikan dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian juga akan nanti menggunakan metode apa tadi, tanya jawab, penugasan, diskusi, juga pengamatan. Oh begitu. Nah ini Bu, yang perlu saya tanyakan juga berhubungan dengan strategi tadi Bu. Kira-kira nanti media pembelajaran yang akan Ibu pakai seperti apa nanti? Karena nanti itu project, saya mempunyai gambaran ingin menggunakan beberapa media, antara lain saklar, peralatan
untuk merangkai listrik ya Pak, saklar, bohlam lampu, papan, kabel, dan nanti ketika saya menerangkan itu menggunakan PowerPoint. Nah, jadi saya terangkan kepada anak. Jadi menggunakan Ada laptop, video juga, ya, kan ada video. Kemudian nanti di akhirnya mereka akan menjawab pertanyaan, itu terutama berhubungan dengan bagaimana mereka membuat rangkaian tersebut, sehingga saya juga menggunakan media kertas untuk mereka gunakan menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada termasuk anak. mempresentasikan Nggih. hasil kerja juga itu. Ya. PJPL bisa ada presentasi juga. Nggih. Oke. Baik Bu, sepertinya rencananya sudah dirancang dengan baik. Baik, ini kira-kira kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan, di kelas berapa dan jam berapa gitu? Nanti saya berencana di hari Sabtu Oke. di kelas saya, di kelas 6 mulai jam pertama. Itu Pak, rencana saya di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu itu dari dulu saya memakai hari Sabtu itu untuk melakukan proyek. Jadi makanya ini saya gunakan untuk membuat proyek, membuat rangkaian listrik ini di hari Sabtu. Oke. Baik Bu, jadi nanti hari Sabtu saya akan ke kelas Ibu dan saya akan melaksanakan supervisi atau observasi. Saya akan coba melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Saya akan coba mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat ya, ya. Seperti begitu. Nah, nanti Bu, setelah kegiatan apa ini observasi, nanti masih ada satu kegiatan terakhir, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek atau PP dari Sragen. Yeah. Gitu Bu. Nah Bu, sebelum kegiatan percakapan kita hari ini kita akhiri, saya ingin menanyakan ini yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari percakapan yang kita lakukan ini, hal-hal apa yang bisa Ibu ambil manfaatnya dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini saya mengambil beberapa gambaran, mendapatkan gambaran berupa nanti pendekatan apa yang akan saya pakai, kemudian metode pembelajarannya, serta media pembelajaran yang harus saya persiapkan apa saja untuk bisa melaksanakan proyek di hari Sabtu depan. Oh, gitu ya, Pak. ya. Baik Bu, terima kasih kesediaan waktu yang Ibu berikan, kemudian juga bersedia untuk bercakap-cakap dengan saya dalam kegiatan percakapan pra observasi ini. Jumpa nanti di hari Sabtu di Ya, Pak. kegiatan observasi. Siap ya Bu ya? Siap, insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kegiatan percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Bu Ika. Semoga nanti kegiatan observasinya berjalan lancar dan tentunya kita lanjutkan juga di kegiatan yang ketiga yang berikutnya, ini kegiatan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktek atau PP. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ika. Nggih, sami-sami Pak. Semoga lancar nanti ya. Nggih.
banyak sambungan-sambungan. Jadi rangkaian paralel nanti sedikit rumit sehingga perlu kehati-hatian, perlu kecermatan agar kalian bisa menghidupkan lampunya. Jadi perhatikan ya, oke silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Munawir Yusuf, guru SDN Gemolong 1, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ika Purnama Sakti, rekan guru saya yang pada kesempatan ini telah saya observasi. Kemudian juga didatangi oleh pengajar praktek dari Sragen, Bapak Joko Sugiarto MSI. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, baik, Pak. Baik. Begini Bu Ika, ini melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yakni kegiatan percakapan pra-observasi. Kemudian sudah kita lanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas, dan untuk kali ini adalah kegiatan percakapan pasca observasi. Gitu ya Bu Ika ya? Iya, Pak. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang observasi yang sudah kita lakukan, Bu. Yang pertama yang saya tanyakan pada Bu Ika yaitu, gimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kali ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak, walaupun ada sedikit tegang, grogi. Tapi berjalan dengan baik ya? Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Bu ya, kegiatan sudah berjalan baik. Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu laksanakan, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu laksanakan di pembelajaran tadi. Yang pertama jelas sebelum memulai pembelajaran saya merancang dulu, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk anak-anak, diberitahu dulu anak-anak. Kemudian untuk area pengembangan yang saya lakukan, itu saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu tujuan saya itu siswa agar mampu memilih rangkaian listrik yang hemat energi. Kemudian untuk yang area pengembangannya keterampilan, itu tujuan saya agar siswa itu mampu membuat produk hasil karya rangkaian listrik yang hemat energi, baik itu paralel maupun seri. Jadi mereka bisa memilih, Pak, produk itu. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi adalah area pengetahuan, Ya. juga area keterampilan. Ya. Jika langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan telah berjalan baik. Nah, yang selanjutnya ingin saya tanyakan, Bu, dari yang sudah direncanakan termasuk area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan, kira-kira sudah berhasil atau belum? Kira-kira sudah berhasil atau belum dari perencanaan yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan yang praktek yang Ibu laksanakan? Ya, yang jelas ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan target atau keinginan saya, tapi juga ada beberapa hal kekurangan dari yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi tidak, ya sudah ada yang berhasil, tapi juga ada beberapa kurangan, Pak. Oh gitu, baik Bu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan masih ada beberapa kekurangan. Coba Bu, jangan ceritakan kekurangannya gimana, kemudian atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran tadi, Bu. Kalau menurut pengamatan saya sudah saya laksanakan kemarin itu, gimana ya? Anak-anak itu ada berapa anak yang aktif, ada berapa anak yang hanya pasif, hanya melihat temannya bekerja dalam satu kelompok itu. Jadi walaupun berhasil pekerjaan mereka, tapi dalam satu kelompok itu sebenarnya kurang ada kerjasama sinergi yang bagus. Jadi ada yang aktif mereka membuat, tapi ada yang hanya pasif melihat saja. Oh, jadi kendala atau kekurangan yang dihadapi ketika proses pembelajaran tadi ada pada tingkat keaktifan siswa begitu ya, Bu ya. Ada anak yang aktif tapi juga terlihat anak yang tidak aktif atau hanya dalam bahasa menjaga ke temannya begitu ya, Bu. Kira-kira kenapa permasalahan ini bisa muncul, Bu? Kira-kira yang menyebabkan ini apa ini? Mungkin karena saya kemarin itu dalam membagi kelompok itu secara acak ya, Pak. Jadi
tidak melihat bagaimana gaya belajar anak. Jadi kan gaya belajar mereka kan ada yang secara audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi saya melihat itu, saya hanya sekedar mengelompokkan anak itu, ayo kita acak ambil nomor sekian dengan nomor sekian. Jadi saya ambil undian, kemudian saya kelompokkan sesuai dengan nomor undian yang diambil. Terus kira-kira rencana ke depan untuk mengatasi masalah tersebut gimana? Ya, harusnya saya lebih bisa mengamati anak lagi. Jadi saya mengelompokkan, saya bisa melihat gaya belajar mereka dengan cara mengamati, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekiranya anak itu kecenderungannya, gaya belajarnya itu masuk yang mana? Masuk yang audio, atau kinestetik, atau visual. Jadi saya harus mengamati dulu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke pengelompokan gaya belajar mereka. Agar nanti ketika saya membuat pembelajaran selanjutnya, saya bisa mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi rencana ke depan, Ibu ini mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya. Nanti akan digolongkan siswa-siswa yang gaya belajarnya audio, mengumpulkan anak-anak yang gaya belajarnya visual, juga kinestetik begitu ya Bu ya. Rencana yang bagus Bu. Nah, mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita-cerita baik dari Bu Ika tentang hal ini. Nah, kira-kira rencana yang baik ini mau dilaksanakan kapan Bu kira-kira? Yang jelas tepatnya agar saya bisa mengetahui nanti tingkat kemampuan anak selanjutnya. Jadi pengelompokan anak saya juga sudah tahu yang mana saja yang sesuai gaya belajar mereka, kemudian nanti tingkat keberhasilannya. Jadi saya akan melaksanakan secepatnya, Pak. Secepatnya Bu ya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan kepada saya. Dan Ibu Ika sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan kita yang sudah kita laksanakan dari pra, kemudian pelaksanaan juga pasca ini memberi manfaat kepada kita Bu. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ika. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Joko Sugiarto selaku PP yang sudah mendampingi saya untuk mengasih tanggapan atau umpan balik dari kegiatan yang sudah kami lakukan ini. Monggo Pak Joko. Terima kasih untuk Pak Mundawir Yusuf selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen dan Ibu Ika selaku rekan sejawat yang mendapatkan bimbingan dari calon guru penggerak. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya mendengarkan langsung apa yang panjenengan perbincangkan berdua dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu di pasca observasi. Jadi apa yang panjenengan lakukan mulai dari awal, tengah sampai penutup tadi saya sudah bisa menerka ataupun setidaknya mengira-ngira apa yang sebenarnya sudah terjadi ketika Bu Ika melaksanakan pembelajaran. Jadi di awal, di pertengahan penyampaian materi sampai di akhir. Nah, di sini seperti yang sudah-sudah bahwasanya segala sesuatu kegiatan itu alangkah baiknya setiap akhir daripada kegiatan diadakan refleksi. Dan dalam hal ini sudah dilakukan dan Bu Ika juga sudah melakukan hal tersebut. Dan ketika panjenengan tanya memang ada beberapa yang mungkin yang perlu dibenahi, termasuk pembentukan kelompok tadi ya. Jadi dalam hal ini suatu ketika yang akan datang misalnya ada tugas bersama untuk model-model mungkin tipe anak nanti akan dijadikan satu sehingga akan memudahkan ketika anak tersebut meraih ataupun mengikuti suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Jadi terima kasih sekali apa yang sudah panjenengan lakukan ini adalah suatu terobosan di mana kita sebagai penyampai materi tidak hanya terfokus hanya satu cara, sehingga panjenengan bisa kolaborasi dengan mungkin teman sejawat yang lainnya, dengan mungkin lingkungan yang ada di sini, sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan terutama menarik lah. Anak-anak kalau sudah tertarik itu kan akan lebih mudah untuk meraih ataupun menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin ini saja Pak Yusuf, terima kasih yang sudah melakukan observasi pembelajaran dengan membimbing rekan sejawat dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko atas
tanggapan dan umpan baliknya. Akhirnya selesailah sudah kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan, yang sudah kita awali dengan percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan dilanjutkan kegiatan pasca observasi kali ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat kepada saya khususnya, juga pada Bu Ika, dan mungkin juga bisa menginspirasi rekan-rekan guru lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.